Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin wa bil khusus masyayikh Lirboyo Kediri wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jamil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususan mu'alif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i Al-Fatihah. Nabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang syarat yang pertama, meminta gitu ya, syarat yang meminta. Lalu yang pengajian yang sekarang masuk pada syarat yang kedua, wasyartu, syarat atsani yang kedua, min syurutis su'ali, dari syarat-syarat meminta gitu. Jadi orang meminta itu ada syaratnya. Syarat yang kedua yaitu ayyadiqa, sempit gitu, az-zamanu, masa gitu, an irjaihi, dari mengakhirkan atau menunda as-su'al. Jadi masa yang sempit untuk menunda atau untuk mengakhirkan meminta gitu. Jadi kalau tidak meminta itu sudah tidak ada waktu lagi. Jadi memohon, meminta pertolongan karena waktunya sangat sempit, waktunya sudah habis. Itu misalkan seseorang butuh pertolongan, kalau tidak meminta pertolongan orang lain maka waktunya habis. Misalkan seseorang terkena musibah gitu, kalau tidak ditolong atau meminta pertolongan orang lain, maka misalkan nyawanya tidak tertolong misalkan, atau terancam, atau hal-hal yang buruk lainnya gitu. Jadi itu syarat yang kedua. Wayak suruh, dan pendek waktu an ibtalihi, dari mengendorkan atau mengendorkan soal. Jadi waktunya teramat pendek untuk bersantai-santai atau mengendorkan meminta gitu. Fala yajidu, maka man, seseorang itu tidak menemukan li nafsihi, bagi dirinya, man fit ta'khiri, dalam mengakhirkan as-su'al, mengakhirkan meminta, fushatan, tidak menemukan fushatan, terhadap kelapangan. Jadi tidak ada waktu banyak gitu kalau mengakhirkan meminta. Wala, dan tidak
tidak menemukan fitamadi dalam mengakhirkan as-su'al, dalam mengakhirkan meminta, muhlatan terhadap masa yang longgar, masa yang panjang gitu. Jadi ketika mengakhirkan meminta kepada orang lain, tidak ditemukan lagi masa yang longgar atau masa yang panjang. Fayasiru, maka menjadi man itu minal ma'dzurina, tergolong orang-orang yang uzur, orang-orang yang terpepet atau orang-orang yang orang-orang yang punya uzur gitu. Wadakhilan, dan orang yang masuk fi adadil mudtarrina, dalam golongan orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang terpepet gitu, mudtarrin. Jadi syarat yang kedua ini, seseorang boleh meminta pertolongan, meminta apapun kepada orang lain. Syaratnya tidak ada waktu lagi kalau dia mengakhirkan meminta pada orang lain, dan dia termasuk orang yang uzur, orang yang terpepet atau orang yang terpaksa gitu. Mau tidak mau dia harus meminta gitu. Jadi waktu pendek, buah si malakama, maju kena mundur kena gitu. Atau kalau tidak meminta pertolongan, maka konsekuensinya berat. Misalkan pertaruhannya nyawa, misalkan kalau tidak meminta pertolongan, maka taruhannya nyawa misalkan. Atau kalau kita tidak meminta pertolongan, maka kita akan jatuh bangkrut misalkan. Kalau kita tidak meminta pertolongan, maka kesempatan itu hilang begitu saja gitu. Jadi karena waktunya tidak banyak, waktunya sempit, kesempatan itu tidak akan terulang kedua kalinya gitu kan. Kesempatan itu datang seringkali hanya satu kali. Nah, kalau tidak meminta pertolongan, maka kesempatan itu hilang karena waktunya tidak banyak gitu. Nah, fa amma idza kana, maka adapun ketika ada al waktu muttasi'an, itu jembar, itu longgar, luas. Ketika waktu itu luas, wa zamanu, dan zaman, mumtaddan, panjang. Ketika ada masa yang panjang, nah fata'jilus su'ali, maka buru-buru meminta, lu'umun, itu hina, wa kunutun, dan putus asa gitu. Jadi ketika waktu masih luas dan masa pun masih panjang, masih banyak kesempatan, ketika kita ingin berusaha sendiri secara mandiri, memaksimalkan potensi dengan waktu yang tersedia, waktu yang begitu luas dan panjang, ya maka fata'jilus su'al,
kita buru-buru meminta pertolongan atau meminta-minta kepada orang lain, itu hina dan termasuk sikap putus asa. Gitu. Jadi wala tai'asu min rahmatillah, min ruhillah. Jadi kita tidak boleh putus asa dari kasih sayang Allah. Bukti dari keputusasaan kalau dalam kitab ini adalah ketika kita memiliki waktu yang panjang, ketika kita memiliki zaman yang luas gitu, tapi tidak kita manfaatkan dengan baik, tidak kita gunakan dengan mengisinya secara mandiri, menggali, mengekspresikan potensi, kemampuan dan skill kita tidak menggunakan itu, maka itulah orang yang putus asa. Jadi jangan menjadi orang menyerah sebelum berperang gitu. Jadi waktu masih panjang, ada istilahnya Belanda masih jauh gitu ya. Kalau dalam obrolan sehari-hari, Belanda masih jauh. Artinya bahwa kita masih punya banyak kesempatan, masih punya banyak waktu yang luang, waktu yang longgar untuk kita gunakan untuk bekerja, baik kerja kreatif ataupun kerja yang sifatnya itu fisik gitu ya. Yaitu kalau kita punya waktu luang, waktu panjang, tapi lalu kita menyerah, tidak mampu mandiri, mudah untuk meminta pertolongan dari orang lain, nah itu sifat putus asa gitu. Ya, sifat putus asa itu seringkali mengakibatkan seseorang tidak pede gitu, tidak percaya diri bahwa sesungguhnya setiap orang itu diberi potensi, diberi kemampuan yang sama oleh Allah. Waqala, dan berkata asyairu, penyair. Nah, ini penyair. Abali ighdha al-jufuni 'alal qada, yaqini an la usra illa mufarrajun. Aba, mencegah, li, kepadaku, atau menghalang-halangi, mencegah, ighdha al-jufuni, memejamkan jufun. Jufun itu kotoran mata, atau biasa kita artikan ya belek gitu ya, belek. Jadi memejamkan jufun. Jufun itu kelopak mata, memejamkan kelopak mata. Kelopak mata alal qada. Nah, alal qada ini belek. Alal qada, atas kotoran mata. Itu. Yakini, apa yang mencegah? Yakini, keyakinanku. An la usra, tidak ada kesulitan sama sekali, illa mufarrajun, kecuali dilapangkan. Itu kan. Yakini, jadi kalau ini bahasa aslinya, aba yakini li, itu ighdha al-jufuni 'alal qadha, an la usra illa mufarrajun. Keyakinanku, ya kan, mencegahku itu untuk memejamkan memejamkan kelopak mata, 'alal qadha, atas kotoran mata,
alla usra, ya tidak ada kesulitan sama sekali, illa mufarrajun, kecuali dilapangkan, ya kan. Jadi mata ini kan, kelopak mata ini itu terhalang-halangi oleh kotoran, yaitu belek gitu ya. Nah, meskipun demikian, keyakinanku itu mencegahku dan mengatakan bahwa alla usra illa tidak ada kesulitan sama sekali kecuali mufarrajun, kecuali dilapangkan. Itu. Jadi itu letaknya pada keyakinan gitu loh. Jadi kelopak mata kita yang penuh dengan kotoran, yang menurut kita itu sulit untuk memejamkan, lalu kemudian meremlek ya, merem lalu melek lagi gitu ya, memejamkan, melek lagi, itu kan sulit kalau ada kotoran gitu kan. Nah, keyakinanku, kata yakini, alla usra illa mufar, keyakinannya itu tidak ada yang sulit gitu loh, kalau kecuali kalau ada kelapangan gitu. Jadi semuanya mungkin. Mata yang sakit dan dipenuhi dengan kotoran mata, yaitu belek, itu bisa disembuhkan dan mata pun bisa kembali memejamkan dan melek, merem melek itu sudah bisa lagi gitu ya. Ala, ingatlah, rubbama dhaqo, terkadang sempit, al-fadha'u, cakrawala atau angkasa luas atau udara bebas, bi ahlihi, dengan ahlinya fadha, wa amkana, dan mungkin, min bainil asinnati, dari di antara gigi-gigi, makhrajun, jalan keluar. Nah, itu ingatlah katanya. Terkadang cakrawala atau angkasa luas bagi penghuninya itu terkadang sempit itu. Sedangkan gigi-gigi yang begitu kerap ya, begitu berdempetannya, itu memungkinkan ada jalan keluar. Nah, jadi manusia itu kalau diibaratkan cakrawala gitu, terkadang bagi penghuni cakrawala itu cakrawala itu terasa sempit gitu. Sebagaimana kehidupan tuh terkadang sempit, terkadang longgar. Sesuatu yang longgar, luas gitu, bagi seseorang itu terasa sempit gitu. Sebagaimana cakrawala itu yang luas, itu bagi penghuninya terkadang itu sempit. Jadi yang sempit, sebagaimana gigi-gigi yang berdempetan itu justru mungkin makhraj, ada jalan keluarnya. Jadi sesuatu yang terlihat longgar boleh jadi menurut seseorang itu sempit. Sesuatu yang sempit boleh jadi bagi seseorang itu ada jalan keluarnya atau longgar. Jadi hidup itu
seringkali dipermainkan oleh persepsi, oleh perasaan dan asumsi gitu. Jadi asumsi dan keyakinan seseorang, subjektivitas seseorang melihat sesuatu, itulah yang seringkali menentukan. Gitu. Sesuatu yang luas kalau diasumsikan, dipersepsikan sempit menjadi sempit, gitu. Dan mempersempit hatinya juga. Begitupun sesuatu yang sempit itu kalau dipersepsikan itu sesuatu yang ada jalan keluarnya, ya dia akan menjadi luas gitu. Sebagaimana cakrawala itu kan, atau angkasa luas itu kan, udara bebas itu kan luas sekali. Tapi terkadang menurut orang-orang tertentu cakrawala itu sempit. Itu. Ya, ini kan kaitannya dengan syarat seseorang boleh meminta, gitu ya, meminta-minta kalau dalam keadaan terpaksa, kalau dalam keadaan sudah tidak ada waktu lagi, itu kalau tidak meminta atau kalau tidak meminta tolong, maka kesempatan akan hilang. Kalau tidak meminta pertolongan, maka dia akan mendapatkan madorot yang lebih besar gitu. Itu. Jadi jangankan seseorang gitu ya, yang menghadapi hidup itu, cakrawala pun katanya dalam syair itu, terkadang itu oleh seseorang dianggap sempit padahal itu luas gitu. Wasyartu, dan syarat asal itu yang ketiga. Jadi syarat yang ketiga, seseorang boleh meminta-minta, yaitu ikhtiarul mas'uli, memilih orang yang diminta. Itu. Jadi orang yang meminta itu harus memilih siapa seseorang yang pantas dimintai pertolongan gitu. Jadi tidak semua teman pantas atau layak sebagai mas'ul, sebagai orang yang dimintai pertolongan. Jadi harus selektif gitu dalam memilih orang yang dimintai pertolongan. Ayakuna, ada al-mas'ul itu marjuwal ijabati, diharapkan responnya, diharapkan dia merespon atau ia menanggapi. Terus ma'mulal najahi, dan diharapkan keberhasilannya, najah. Imma li hurmati sa'ili, ada kalanya karena memuliakan sa'il, orang yang meminta, au karomil mas'uli, atau dermawannya orang yang dimintai. Nah itu. Jadi kalau memilih mas'ul, memilih orang yang dimintai pertolongan, itu kriterianya adalah mas'ul itu, orang yang dimintai pertolongan itu berpotensi akan merespon gitu, akan memenuhi permintaannya, dan ma'mulan najahi, ya diharapkan sukses, mau membantu gitu loh, mau memenuhi permintaan itu. Kenapa? Karena ada dua sebab. Orang yang dimintai pertolongan itu mau menolong,
itu karena memuliakan as-sa'il, memuliakan orang yang meminta, atau karena memang al-mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu memiliki karakter dermawan. Itu hanya dua itu. Jadi ada kalanya ya kalau misalkan guru meminta kepada murid, misalkan meminta pertolongan atau apa, nah itu murid akan memenuhi atau memberikan pertolongan kepada gurunya karena lihurmati sa'il, karena memuliakan orang yang meminta, yaitu gurunya. Itu sepelit-pelitnya seseorang murid gitu, kalau gurunya meminta, karena murid itu memuliakan guru, maka murid itu akan memberikan pertolongan kepada gurunya. Gitu. Atau orang yang dimintai pertolongan itu memang dermawan, gitu, tanpa melihat dia memuliakan atau tidak kepada orang yang meminta. Gitu. Fa in sa'ala, maka ketika seseorang itu meminta laiman kepada orang yang hina, la yura'i maaf ya. Laim itu tidak menjaga hormatan terhadap kemuliaan, wala yuli wala yaula wala yuli ya wala yauli, dan tidak menguasai laim itu makromatan terhadap kedermawanan. Itu fahuwa, maka man, seseorang itu fi ikhtiyarihi, dalam memilih laim, malumun, itu dihina, wa fi su'alihi, dan di dalam meminta-mintanya eman, seseorang itu mahrumun, terhalang atau dihalangi. Jadi ketika seseorang itu meminta kepada orang yang salah, yaitu orang yang hina, artinya orang yang hina itu orang yang tidak bisa menjaga kehormatan, tidak bisa menjaga la yura'i hurmatan, tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga kehormatan orang lain, dan tidak memiliki sifat dermawan, ya kan? Maka orang yang memilihnya, ya memilih orang yang hina, yang tidak bisa menjaga kemuliaan dan tidak punya sifat dermawan itu, ya orang itu terhina, gitu. Dan ketika meminta-minta pun pasti gagal, gitu. Waqad qala, dan sungguh berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah, ahli sastra Arab, apa yang dikatakan al-mahdzulu, orang yang direndahkan. Man adalah seseorang, kanat yang ada, lahu bagi man, ya kan, lil lu'ami terhadap orang yang hina, hajatun kebutuhan, ya kan. Al-mahdzulu man kanat lahu lil lu'ami hajatun, orang yang direndahkan adalah orang yang menyampaikan kebutuhannya atau meminta kebutuhannya dipenuhi kepada orang yang hina atau kepada orang yang rendah, ya kan. Jadi misalkan ada orang yang
tidak bisa menjaga kehormatan dirinya, tidak bisa menjaga kehormatan orang lain, ya hinalah. Lalu kemudian tidak bisa menjaga perasaan orang lain, lalu kemudian ya sudah pasti dia tidak dermawan misalkan. Lalu kemudian orang lain itu meminta kepada dia, kepada orang yang punya karakter seperti itu, maka sudah pasti orang yang meminta-minta itu adalah orang yang akan direndahkan itu. Jadi kalau mau meminta itu memang harus selektif. Lihat-lihat siapa orangnya. Kalau orangnya baik, bisa dilanjut gitu. Tapi kalau orangnya rendah, maka orang yang meminta kepadanya pasti akan direndahkan gitu. Wa qad qala, dan sungguh berkata ba'dul bulaghai, sebagian ahli sastra Arab, ahli balaghah, adzallu, lebih rendah, minal laimi, dari orang yang hina. Sa'iluhu adalah orang yang meminta terhadap laim. Itu kan. Orang yang lebih rendah dari orang yang hina adalah orang yang meminta-minta kepada orang yang hina itu. Itu. Jadi orang yang lebih rendah dari orang yang nista, itu orang yang tercela gitu, adalah orang yang meminta-minta kepada orang yang tercela itu atau kepada orang yang hina itu. Wa aqallu, dan lebih sedikit, minal bakhili, dari bakhil, dari pelit, nailuhu, adalah orang yang memperoleh terhadap bakhil. Ya kan lebih sedikit-sedikitnya dari orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang memperoleh sesuatu dari orang yang bakhil itu. Artinya orang bakhil, orang yang pelit itu ya kan jarang bersedekah, jarang memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, makanya wa aqallu minal bakhili nailuhu. Ya kan, sedikit-sedikitnya orang adalah orang yang memperoleh sesuatu dari orang yang bakhil, dari orang yang pelit gitu. Wa qala, dan berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair. Apa yang dikatakan, man kana yu'ammilu ayyara min saqitin nailan saniya. Bentar, ada tamu. Assalamualaikum. Lagi ngaji. Silakan. Nanti dikunci ya. Ya, lanjut. Man, barang siapa, kana ada, man itu, yu'amilu, mengangan-angan, man itu, ayyaro, melihat atau meyakinkan, man itu, min sakitin, dari orang yang jatuh, ya, nailan, memperoleh, nasiyan, yang luhur, memperoleh sesuatu yang luhur gitu. Falaqad roja, maka sungguh
man itu mengharapkan ayaztania, mengunduh, ya kan? Man itu atau memanen man itu min ausajin, dari pohon berduri, mengunduh atau memanen rutoban, terhadap korma basah janian yang dipanen. Jadi man kana yu'ammilu ayyara min saqitin nailan nasiya falaqad roja ayaztania min ausajin rutoban janiya. Ini syair, barang siapa yang punya cita-cita, berangan-angan, dia ingin memperoleh kemuliaan min sakitin, dari orang yang jatuh, ya maka itu seperti dia mengangan-angan ingin memanen korma basah yang dipanen dari dari pohon yang berduri, dari pohon yang sajaratu saikin la tamrolahu, dari pohon berduri yang tidak punya buah sama sekali. Ngaji. Jadi orang yang ingin meminta kemuliaan dari orang yang jatuh, orang yang hina maksudnya, itu sama seperti kita berharap memanen korma basah dari pohon berduri yang tidak ada buahnya sama sekali. Artinya kalau bahasa kitanya seperti pungguk merindukan bulan. Itu artinya mengharapkan sesuatu yang mustahil diraih, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan gitu. Ya bagaimana kita mengharap memanen korma basah dari pohon berduri yang tidak ada buahnya, ya kan? Nah itu kan tidak mungkin gitu. Nah begitupun ini balagho ya, jadi ini kiasan. Bagaimana mungkin kita berharap meminta pertolongan dari orang yang mentalnya itu tidak bisa menghormati, tidak bisa menjaga perasaan orang lain, dan juga pelit gitu ya. Ya kan kita tidak bisa itu bagaikan pungguk merindukan bulan gitu. Kalau kita ingin berharap mendapatkan pertolongan dari orang yang tidak punya perasaan, yang tidak dermawan gitu. Wa amma syurutu, adapun syarat-syarat al mu'tabaratu yang dianggap atau yang legal gitu. Fil mas'uli, dalam orang yang dimintai, fatalatatun, itu ada 3. Ya. Ini menarik. Jadi dalam kitab ini itu dijelaskan yang pertama itu syarat meminta, itu kan ada syaratnya. Lalu syarat orang yang meminta, as-sa'il. Nah, lalu kemudian yang ketiga ini adalah syarat al-mas'ul, syarat orang yang dimintai pertolongan. Gitu. Jadi rinci sekali dalam kitab ini. Nah, syarat orang yang dimintai pertolongan itu ada 3. Gitu. Asyartu, syarat al-awwalu yang pertama, yaitu ayak tafiyah. Nah ini cukup al-mas'ul itu, menganggap cukup al-mas'ul itu bita'ridi, dengan
dengan sindiran gitu. Jadi mas'ul itu, orang yang dimintai pertolongan itu adalah orang yang memiliki sensitivitas gitu, memiliki kepedulian itu. Dia cukup dengan diberi isyarat itu. Wala yulji'a, dan tidak menekan atau mendesak al-mas'ul itu ila su'ali, kepada permintaan as-sharihi yang jelas. Jadi orang yang dimintai pertolongan itu tidak butuh pernyataan as-su'al as-sharih, meminta yang jelas gitu. Jadi dengan bahasa isyarat pun sudah, dengan bahasa sindiran pun dia cukup gitu. Apalagi kalau di Jawa ya, atau di Indonesia, orang itu kan kalau ingin meminta pertolongan, ingin meminta pinjaman, itu kan pakai bahasa yang tidak terlalu vulgar gitu. Nah, tidak terlalu tidak terlalu terang-terangan gitu. Pakai sindiran atau pakai bahasa yang halus gitu. Nah, bagi al-mas'ul, bagi orang yang dimintai pertolongan, itu ya cukup dengan bahasa isyarat, dengan bahasa sindiran itu. Tidak perlu atau tidak mendesak kepada orang yang meminta pertolongan untuk menyatakan dalam statement permintaannya itu yang vulgar. Itu tidak meminta pernyataan yang vulgar. Apa tujuannya? Liyasuna, supaya al-mas'ul itu menjaga as-sa'ila, terhadap orang yang meminta, andulit tolabi, dari hinanya meminta-minta, atau dari hinanya memohon, ya kan? Fa innal hala, maka sesungguhnya keadaan, natiqotun, itu berbicara itu. Wa ta'ridho, dan sindiran, kafin, itu sudah cukup. Nah, ya kan? Jadi ini bagus sekali. Jadi etika orang yang dimintai pertolongan adalah dia harus menjaga perasaan orang yang meminta pertolongan, agar dia tidak merasa hina karena dia memohon pertolongan. Nah, karena sebenarnya keadaan itu berbicara itu, dan sindiran itu cukup, itu sudah cukup. Ada seseorang mengatakan al-insanu yakfi bil isyarah. Jadi manusia itu cukup dengan isyarat itu kan. Tapi kalau jamus yadribu bil asa. Jadi kalau kerbau itu ya harus dipukul dengan apa? Dengan tongkat. Jadi manusia sebagai manusia yang sejati adalah manusia yang cukup dengan isyarat, dengan sindiran, dengan bahasa-bahasa halus. Karena itu dia memiliki sensitivitas agar seseorang itu juga tidak direndahkan. Dan seseorang itu pun, orang yang dimintai pertolongan itu juga melihat keadaan. Fa innal hal natiqotun. Jadi keadaan itu
berbicara. Jadi kan sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Allah itu katanya ada ayat-ayat ada ayat-ayat kauniyah gitu. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an itu ayat-ayat Allah yang tertulis gitu. Tapi kalau ada ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Allah, jejak-jejak Allah yang ada di semesta ini. Makhluk-makhluknya itu adalah tanda-tanda kebesaran dan keindahan Allah. Nah itu sebagaimana kita melihat seseorang kalau meminta pertolongan, sudah pasti hubungan antara orang yang meminta dengan orang yang diminta itu kan dekat dan saling mengenali, sehingga orang yang dimintai pertolongan itu tahu persis kondisi orang yang meminta pertolongan, sehingga keadaan itu berbicara dan sindiran itu sudah cukup, tidak perlu vulgar gitu. Meminta pertolongan itu tidak perlu vulgar, atau orang yang dimintai pertolongan itu tidak perlu meminta pernyataan yang vulgar dari orang yang meminta pertolongan. Wa qad qala, dan sungguh berkata asyairu penyair, aqulu wasitrud duha musbalun kama qala hina syaka dafadi'. Aqulu, saya berkata, wasitrud duha, kelambu atau penghalang, satir selambu peteng itu bahasa gelap, selambu gelap, musbalun itu diselendangkan atau ditaruh lah gitu. Jadi selendang malam, selendang gelap, selendang kegelapan itu diletakkan atau diselembrehkan atau gitu ya. Kama qala, sebagaimana seorang berkata, hina syaka, ketika mengadu ad-dafadi'u, kodok itu. Kalami, perkataanku, in kultuhu, ketika aku berkatahu terhadap kalami, do'eun, itu sia-sia. Wa fi somti, di dalam diam, hatta fi matiku, fama sona'a, yang asna'u, yang aku melakukan terhadap maksudnya gini. Jadi kalau kita tahu hina syakad dofadiya, jadi kalau di gelap malam, ketika gelap malam itu menutupi semesta, lalu kemudian katak-katak itu mengadu, itu tung tetung kan gitu, sedang mengadu itu ya. Nah, perkataanku ini akan sia-sia gitu. Di dalam diam ada kematianku, dan apa lagi yang harus aku perbuat. Ini balago banget, tingkat tinggi ya. Jadi kalau bagi orang yang sensitivitasnya tinggi dan memiliki kepedulian sosialnya tinggi gitu, omongan panjang-panjang itu sia-sia gitu loh. Omongan yang bertele-tele itu tidak perlu gitu.
Cukup dengan isyarat, cukup melihat keadaan, karena keadaan itu berbicara. Jadi tidak perlu sebagaimana mengadunya kodok-kodok itu, dofadi. Jadi kodok itu kan bunyi itu bisa dari maghrib sampai subuh itu. Bunyi terus tung dat kan gitu ya. Nah, kita tidak perlu terus-terusan berkata-kata itu. Cukup berkata itu secukupnya, dan bagi manusia yang sejati dia akan mampu memahami gitu. Nah, warubbama fahima, dan terkadang memahami ya, al-mas'ulu, orang yang dimintai pertolongan, al-isyarata, terhadap isyarah. Fa'al ja'a, kemudian al-mas'ul itu menekankan ila tasrihi, kepada penjelasan bil ibarati, dengan ungkapan. Tahjinan, tujuannya adalah mengalahkan lisaili, kepada orang yang meminta, liyahjalu, supaya sa'il itu malu. Fayumsiku, kemudian sa'il itu menahan diri, wa yastahyi, dan sa'il itu malu, fayakfi, maka sa'il itu menganggap cukup. Fayakunu, maka ada alja itu kama qala, sebagaimana berkata Abu Tamam. Apa yang dikatakan ini syair, man kana mafqudul haya'i fawujuhuhu min ghairi bawabin lahu bawabun. Man, barang siapa, kana, ada, man itu, mafqudal haya'i, orang yang tidak punya malu, fawajhuhu, maka wajahnya, man, min ghairi bawabin, dengan tanpa bawab. Bawab itu kalau di Arab itu tukang jaga pintu. Bawab itu ya satpam gitu. Lahu, bagi wajhu bawabun, itu ada, mestinya ada satpamnya, ada penjaga pintunya. Dek. Artinya, jadi kalau kita menemukan mas'ul, orang yang dimintai pertolongan itu ternyata tidak tepat. Misalkan sebenarnya dia itu paham isyarat dari sa'il, isyarat dari orang yang meminta pertolongan itu, tapi dia mendesak untuk agar sa'il, orang yang meminta pertolongan itu, memberikan pernyataan yang vulgar, pernyataan yang jelas, tujuannya mempermalukan sa'il, mempermalukan orang yang meminta. Ya, tujuannya ya tidak mau memberi pertolongan itu. Nah, ini diibaratkan yaitu orang yang tidak punya malu, yaitu seperti wajahnya rumah itu tidak ada pintunya dan tidak ada yang menjaga pintunya gitu. Nah, jadi ini menarik sekali bahwa kalau dalam Islam ya, Islam digambarkan di adabud dunya waddin, itu berarti ewuh pakewu, anggah inggi, ewuh gitu ya. Orang kalau meminta itu harus dijaga perasaannya gitu ya.
itu diakomodir di sini. Jadi orang yang dimintai pertolongan itu harus menjaga perasaan orang yang meminta pertolongan, agar orang yang memohon pertolongan itu tidak dipermalukan gitu. Itu kalau menolak pun harus menolak secara halus, tidak menyinggung perasaannya. Kalaupun toh tidak mau membantu, harus dikatakan dengan kata-kata yang lembut, yang tidak menyinggung perasaannya. Nah, itu saja pengajian pada malam hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.